Kelas saya akan memaparkan materi sejarah Indonesia, yaitu dinamika politik masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante, 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi undang-undang sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. 2. Peta kekuatan politik nasional antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. 3. Pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Rakyat Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian rakyat Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus. Pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi dari Trikora tersebut adalah 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 4. Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Untuk meredakan ketegangan di antara 3 negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Mapilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963, konferensi Mapilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.